Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Febi Saputra dengan NPM 186300070 dan kelas 4I reguler malam. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UAS VBO. Langsung saja saya akan mulai dari penjelasan yang ikut di atas itu. Di sini pertama yaitu adalah Java Unit Scanner. Java Unit Scanner itu berfungsi sebagai membaca inputan atau dari inputan dari keyboard. Jadi membaca apa yang akan diketik di keyboard, sama seperti konsol dan buffering reader, sama saja. Selanjutnya itu adalah kelas dan objek. Mahasiswa ini adalah sebagai objek. Terus adalah INT. INT ini berfungsi untuk tipe data bertipe untuk angka. Setelah itu adalah string. String ini adalah berfungsi untuk antara angka dan karakter. Terus scanner seperti tadi mengambil input data dari keyboard. Nah, untuk void ini adalah metodenya. Setelah itu ada sistem printout. Sistem printout itu adalah menampilkan kata yang dibuat seperti yang di sini, ini garis, itu akan dimunculkan di saat kita merun nanti. Sama seperti printout, printline, input data mahasiswa nanti akan muncul seperti itu, sama seperti ini. Nah, kalau sistem printout dan tanpa print, bukan printline, itu kita dapat memasukkan kata, objek, kata, angka atau karakter pada di sini. Nanti seperti masukkan nama, kita bisa menulis di situ. Terus ini sambungannya itu adalah di string. Jadi nama 007 itu akan dibaca oleh string. Jadi langsung ke printline, dituliskan nanti langsung sama seperti ini. Prodi sama akan dimasukkan ke kelas ini, akan dibacakan ke sini. Terus printout sama telepon akan ditelepon di sini, dipanggil ke sini, dan kelas, dan NPM akan berbulit. Nah, kalau untuk NPM ini akan muncul dipanggilnya di sini. Sistem printout artinya itu dikosongkan sekira memberikan jarak antara coding selanjutnya. Setelah itu ini ada void kedua. Void kedua itu artinya adalah metode kedua, yaitu adalah output data. Yang tadi ini kan anggapan cuma data. Setelah ini adalah output data. Sama seperti tadi, sistem out printline itu akan menampilkan karakter atau objek nanti di saat program dijalankan. Sama seperti ini, nama Anda ini akan ditampilkan hasil dari yang masukkan data nama tadi. Gitu. Sama seperti NPM nama Anda, NPM Anda, prodi Anda, dan nomor telepon Anda. Seperti ini. Selanjutnya itu adalah kelas MK. MK ini adalah objeknya. Nah, string tadi seperti yang sebelumnya itu adalah tipe data untuk karakter, objek, atau angka, simbol-simbol seperti itu. Scanner sama untuk mengambil data dari keyboard. Void tadi itu adalah metode untuk data MK. Nah, di sini MK berfungsi sebagai menginput data mata kuliahnya. Sama seperti tadi, print out, print screen. Garis ini akan sebenarnya ini untuk merapikan saja. Ini akan dan akan tampil seperti ini nantinya. Terus sistem print out, masukkan data kode nama, ini akan meminta kita untuk menuliskan kode MK atau kode mata kuliahnya yang akan dibaca oleh string. Selanjutnya itulah print out, print screen, masukkan data mata kuliah. Mata kuliah itulah matul, berarti akan dibaca ke string juga. Sama seperti SKS akan dibaca oleh string juga. Gitu. Terus ini adalah metode keduanya, itulah output. Output akan berarti tampilan dari setelah kita mengisi data ini.
Jadi misalnya print system out Finland, nama MK ditambah kode MK. Kode MK itu akan hasil dari dimana kita mengetikkan ini akan tampil di sini di outputnya nantinya. Begitu. Sama seperti mata kuliah plus matkul, SKS plus SKS, seperti itu. Terus akan dibuat lagi gini, kalau kita sudah mengisi tadi dua tadi, maka akan dibuatkan lagi neo. Terus selanjutnya itu adalah kelas objek, sama seperti di atas tadi. Int untuk menginput data angka, kalau itu menginput data karakter, sama scanner sama saja. Void input nilai, itu adalah metode input nilai, maksudnya itu sama seperti tadi juga. npm Anda kosongin ini akan dibacakan ke di atas tadi, yang di atas ini, hasil dari kita tulis tadi. Terus di sini ada MK sama yang ditulis di atas tadi, kode sama, dan mata kuliah sama mata kuliah gitu. Terus metode keduanya yaitu adalah data nilai adalah sistem printout. Ini sistem printout npm Anda sama seperti tadi, seperti di atas tadi. Berapa akan ditanyakan berapa nilai Anda nanti di sini. Jika nilainya bagus, sebelum itu nanti kode-kode yang kita tulis, kita masukkan data kita tadi akan tampil di data nilai sini. Terus jika kita memasukkan nilai itu seperti ini, jika lebih dari 88 dan jika sama dengan 100, itu nanti bobotnya akan muncul A. Bobot ini karakter tipe data ini akan muncul diambil oleh C. Jadi angka yang dimasukkan di C gitu. Sistem printout bobot plus bobot sama dengan lulus. Artinya itulah bobotnya ini dikosongkan. Bobot yang hasil di sini akan ditampilkan di sini. Dulu keterangannya akan lulus. Else itu adalah jika lain, atau ya jika, kalau ini jika selanjutnya gitu. Apa sih? Nah, ini jika nilainya kurang lebih dari 75 dan kurang dari 85, itu nanti akan menghasilkan data atau nilainya B. Dan sistem printout akan membaca bobot sama dengan lulus. Nah, jika lagi else itu akan lebih dari ini, lebih dari 85, kurang dari 75, bobotnya akan C. Tapi dengan kategori kan lulus masih sama. Jika else nilai lebih dari 50, kurang dari 65, maka akan menghasilkan tidak lulus. Seperti itu. Nah, lulus. Nah, untuk ini publik akan cuma data untuk membaca apa-apa yang akan dimunculkan. Seperti ini. Jika itu tidak ada, maka data yang ada di utama itu tidak akan dijalankan. Sekian, begitu saja dari saya. Mohon maaf akan kesalahan saya dalam penjelasan ini. Dan di sini saya akan mencek apakah program ini bisa dijalankan atau tidak. Dengan cara kita bisa klik run di sini. Nah, seperti tadi, input data mahasiswa itulah ada tampilan dari sini tadi. Data mahasiswa, maka kita tulis nama saya. Kita enter. Terus masukkan prodi itu masuk di sini juga.
kita masukkan prodi kita, prodi itu apa sih, ATI, terus masukkan nomor telepon sama ya itu seperti yang telepon Anda, MPM Anda 18630070, lalu kita enter. Nah, fungsi setelah kita enter itu kan langsung menuju ke kelas MK. Kelas MK itulah kita akan diminta untuk menginput data mata kuliah kita, yaitu kode mata kuliah kita kasih misalnya 01, kita enter, terus mata kuliah kita adalah PBO, kita enter, maka masukkan SKS, jumlah SKS, kalau kada salah 4, kita enter, masukkan nilai ya, kalau kita anggap 80 lah, enggak, kalau kita ambil rata-ratanya 85, misalnya kita ambil 92, kita enter. Nah, akan lulus. Maksudnya ini setelah kita masukkan data nilai. Nah, tadi kan sudah mengisi data SKS nih di bagian kelas MK. Kelas MK setelah kita mengisikan data itu akan langsung terhubung, akan langsung melanjut ke kelas ini, kelas nilai. Terus kita nanti akan tampil nama MPM kita, nama kita, kode kuliah, PBO, ini nanti kita tulis 92, kita tulis nilai kita 92 tadi, maka hasilnya akan lulus gitu. Tapi misalnya kita tadi ya, misalnya kita di bawah dari rata-rata, di 4 MPM 18630070, pada materi kuliah 01 misalnya, mata kuliah ya, PBO, SKS 4. Nah, ini kan langsung muncul di nilai input data. Nah, setelah kita isi semua itu, kita masukkan misalnya kurang dari rata-rata 40, misalnya 42 lah, 42, kita enter, maka hasilnya tidak lulus dan nilainya akan berbobot ke yang otomatis nanti tidak lulus ya. Itu sekian saja dari saya. Sekali lagi saya minta maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan saya. Assalamualaikum.